Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat segenap penyuluh PAH Kecamatan Kedongeni serta Bapak Mikrofin Soho Ibu Paif yang saya hormati. Tidak lupa yang saya hormati pula Bapak Kepala KUA Kecamatan Kedongeni, Bapak Komandan Mukhlis. Insya Allah masih di perjalanan, sebentar lagi akan menuju ke majelis kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita aturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga pada pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul dalam majelis taklim KUA Kecamatan Kedongeni dengan sehat walafiat. Serta sholawat dan salam semoga kita tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak kita akan menanti syafaatul ummahnya besok di hari kiamat. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, pada kesempatan pengajian perdana beliau menghendaki untuk mengaji hal-hal yang berkenaan dengan akhlakul karimah. Karena akhir-akhir ini banyak orang-orang yang bisa punya ilmu tapi akhlakul karimahnya masih minim. Ini perlu ditekankan dan lebih-lebih lagi dalam bermoderasi beragama. Ini penting karena kalau tidak dengan seperti itu semuanya akan dianggap remeh oleh orang-orang yang berilmu tersebut. Maka kita di samping sudah yakin bahwasanya kita berilmu semua, tapi marilah kita bersama-sama mengkaji bersama-sama apa yang dikatakan oleh beliau Sultanul Aulia Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrahu. Ketika itu beliau mengatakan dalam suatu makalahnya, dalam suatu narasinya, idza laqita hadan nas ra'aital fadla lahu alaika. Jadi ketika kita bertemu dengan seseorang, maka lihatlah kebaikan-kebaikannya. Jangan sampai kita melihat keburukan-keburukannya. Nah ini kalau kita sudah mempunyai penilaian terhadap orang lain itu kebaikan-kebaikannya, insya Allah kita tidak akan mempunyai rasa su'udun atau berburuk sangka kepada orang tersebut. Tapi apa yang terjadi ketika kita melihat seseorang, wah kayak mana kayak yang mesti ngelihat kayak dan seperti dan selanjutnya seperti itu. Bahkan Siti Aisyah pun ketika melihat ada seseorang yang berparas pendek, terus kulitnya hitam, terus rambutnya brondol, itu beliau mengucapkan, ya Rasulullah, besok itu yang akan menikahi siapa? Maka ditegur oleh Rasulullah, jangan begitu. Andaikan ucapanmu itu akan kamu ludahkan di laut, maka laut itu akan rasanya berganti yang tadinya asin menjadi tawar dan berbau yang tidak enak. Masya Allah. Itu satu ungkapan bahasanya kita tidak boleh menghina, ngerasa lain nih. Ini yang berita yang paling viral ini, hal-hal ini seperti rasanya ini. Kita memang sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi ketika kita itu bertemu dengan seorang lebih dari 40 kata para ulama itu mesti akan kemana-mana. Ini kita alami semuanya. Yaitu kita akan melihat kebaikannya atau keutamaan-keutamaannya. Jangan sampai melihat keburukan-keburukannya. Asa ayakuna inda wa khairan minni wa arfa'u darajatan. Bisa jadi orang yang kamu hina itu lebih baik dan lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita nggak tahu. Ternyata dialah seorang yang ahli ibadah. Ini. Dan yang seterusnya, wa in kana kabiron qul tahada qad abdallaha qabli. Ketika kita melihat seseorang yang lebih tua umurnya dari kita, maka sudah Pak. Maka kita harus merasa bahwa orang yang tua itu
adalah ibadahnya lebih banyak. Umpama kita melihat orang yang umur 90 tahun, Masya Allah, dia pasti ibadahnya lebih banyak dari kita. Sedangkan kita itu apa? Kadang ada orang yang mengatakan bahasanya aku mondok lu suwi akeh ibadahku lu akeh daripada dia. Tapi kita harus merasa kalau kita melihat orang yang lebih tua, maka harus kita lihat ibadahnya dia itu lebih banyak karena lebih dahulu beliau itu lahir. Ini kalau melihat orang yang tua. Terus wa in kana aliman qulta hadza utiya ma lam ablu wa nala ma lam anal wa alima ma jahiltu wa huwa ya'malu bi amali. Ketika kita melihat orang yang lebih alim, lebih pintar, Masya Allah, walaupun umurnya di bawah kita, maka kita harus mengakui, Masya Allah, masih umur segitu sudah hafal Quran. Sedangkan saya sudah 50 lebih tidak hafal Quran. Padahal lahirnya dulu saya, Masya Allah, dia suaranya baik, padahal dia umurnya jauh dari saya. Ini kita kalau melihat anak yang lebih muda, maka kita harus mengatakan bahwasanya dia itu adalah orang yang berilmu. Ini orang alim. Dan yang selanjutnya, wa in kana jahilan qulta hadza asallahu bi jahlin wa ana asaituhu bi ilmin la wala adri tsumma yuhtamu li wa bima yuhtamu lahu. Dan jika kita melihat orang yang bodoh melakukan suatu kemaksiatan, ya Allah, pada malam 17 Agustus banyak orang yang bergengsot. Mungkin bisa jadi dia itu orang yang nggak tahu kalau bergengsot dan saling mencaci, saling minuman keras, itu mereka tidak tahu. Maka kita harus mengatakan dia bermaksiat karena tidak tahu. Bagaimana kalau kita yang sudah tahu hukumnya, kemudian kita melakukan suatu perbuatan dosa. Nah ini. Terus wa in kana sahiran qulta hadza lam yasillaha wa ana qad asaitu fala syakka annahu khairun minni. Ketika melihat anak kecil, kita harus tahu bahwasanya dia anak-anak ini belum melakukan dosa. Makanya saya ketika melakukan suatu ngaji dengan anak TPQ, anak-anak itu yang belum balik, mereka itu belum mempunyai dosa. Melakukan apapun belum dosa. Sedangkan kita sudah melakukan perbuatan dosa yang begitu banyaknya. Bayangkan coba, ketika ada salah seorang anak menaiki sepeda umur 7 tahun legol, kita pasti akan mengingatkan, sing hati-hati, mbok menawa keserempet motor. Itu pernah dialami oleh Syekh Abu Yazid Al-Bastami. Beliau ketika melihat anak kecil, kemudian anak kecil ditegur, sing hati-hati, engko nek kejebur kalian piye? Nggih Mbah Yai, kula matur nuwun iki. Tapi jenengan yo kudu hati-hati, Mbah. Anak umur 7 tahun bisa memberi pengarahan kepada kiai. Kira-kira kalau awake dhewe iki milik cah cilik milik awake dhewe kira-kira pripun, Pak ya? Masya Allah. Hebat sekali ini. Oh, lah cari ini sore untuk apa kamu? Nah, seperti itu ya. Tapi Nabi Yazid kaget. Nah, napa nih? Sampeyan sebagai seorang yang berilmu, sampai sebagai orang sepertinya sampai sering ngandani wong, tapi sampai kok ora iso nglakoni, itu dadi kiai jarkoni, iso ngajar kayak iso nglakoni. Kan seperti itu. Apa yang dikatakan oleh Imam Abu Yazid Al-Bastami? Beliau adalah mengatakan, Masya Allah, beliau nangis. Anak sekecil itu memberikan suatu masukan yang sangat berharga sekali. Makanya kita juga bingung sebagai orang yang sering ngomong tapi gak bisa ngelakoni. Dalam Al-Quran katakan kabur maktan indawai angtakulu malataf alun. Banyak dosa besar yang dilakukan oleh kita karena kita itu tahu hukumnya. Mungkin ini saja dulu yang bisa saya sampaikan. Nasihat dari beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita dan untuk hadirin sekalian, dan mungkin untuk netizen-netizen yang mendengar pesan-pesan beliau. Dari saya sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.